bilisanil hal dunal maqal. Permintaan orang-orang arif billah, permintaan orang-orang yang sudah kenal Allah, iku bilisanil hal, kelawan lisanul hal, dunal maqal, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Mereka ketika berdoa adalah dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Dudu Allahumma Allahumma, tapi molane sing solot, menggawene sing wekal. Itu ya, itu satu. Saya punya pandangan yang lebih baik adalah menggawene solot, njaluke solot. Mulai wekal, dongane wekal. Iya dong. Dan harus seimbang. Gitu. Siang bekerja, malam berdoa. Lima haqqaqahum bihi min wujudi ma'rifatihi, karena mereka sudah dapat merasakan, dapat merealisasikan adanya kemakrifatan, karena mereka sudah benar-benar ma'rifat kepada Allah, hatta syahidu minnatahu fi mihnatihi, sehingga mereka bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa merasakan anugerah dari Allah fi mihnatihi, dalam ujiannya, merasakan karunia Allah di dalam ujian Allah. Artinya sekalipun mereka secara syariat kelihatannya sedang diuji, sedang menghadapi satu musibah, malapetaka, mereka merasakan di tengah-tengah malapetaka itu satu kenikmatan dari Allah, satu karunia Allah. Iya. Jadi artinya bisakah kita berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya ketika kita sedang menghadapi ujian? Ini jadi persoalan. Dan ini bukan hanya angan-angan, tapi realita yang dapat mereka rasakan, bahwa di tengah Allah menguji mereka, di situ merasakan satu kenikmatan. Kalau dapat duit banyak, alhamdulillah, memang iya. Dapat duit sedikit, alhamdulillah, bisa terjadi. Tapi tidak dapat duit, tetap alhamdulillah, agak sulit. Begitu duitnya hilang, alhamdulillah, nggak masuk akal. Jadi mereka itu ketika dapat duit banyak dan ketika duitnya hilang, tetap alhamdulillah, merasakan satu kenikmatan juga. Ya sebenarnya mah dalam perilaku kita sehari-hari kan banyak orang ketabrak mobil, sikile tugel ora, masih alhamdulillah aja, untung sikile dalam mendase. Ya artinya bahwa dalam ungkapan kita sehari-hari sikile tugel aja masih untung baik. Ini dia beruntung, diuntungnya ya untungnya beli ndas yang tugel. Nah ini kan dalam ungkapan sehari-hari di Jawa lah gitu, kita di Jawa kan biasa begitu. Uma kebakar masih untung baik kan kah? Untung aja kita beli jero. Kalau mau tanya jero kayak masih untung baik. Sebetulnya bahwa rasa syukur kita kepada Allah itu nggak pernah selesai. Di tengah kita sedang diuji juga kita tetap alhamdulillah. Nah, tetapi beda penafsiran ketika untungnya wong Jawa, syukurannya wong Jawa mah dibandingkan kalau musibah itu lebih besar. Lamun sing
tugel endase. Tetapi dari orang-orang yang sudah tingkat ma'rifatullah tah, mereka sudah merasakan bahwa ujian juga satu nikmat. Ujian juga merupakan satu nikmat. Jadi mengapa ujian itu dilihat sebagai satu kenikmatan? Apakah hakikat ujian itu nikmat atau di balik ujian itu ada kenikmatan? Iya. Bukan persoalan makom, ini pemahaman ya. Mereka melihat ujian kok alhamdulillah suwun. Ya, ini pengertiannya begini. Satu, kalau kita yakin Allah itu sayang sama kita dan kita yakin tidak mungkin Allah itu galak sama kita, tidak mungkin Allah kejam sama kita, pasti apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian atau kenikmatan, adalah bersumber dari kasih sayang Allah. Mesti ada sesuatu yang kita yakin. Seperti halnya seorang anak, karena dia yakin bahwa ibunya itu sayang, bahwa dia adalah ibunya yang melahirkan dia, yang nyebokin dia, yang mendongin dia, yang nyusuin dia, yang menyekolahkan dia, yang biayai dia. Ketika dia dijewer, apakah anak itu dendam kepada ibunya? Kalau anak itu sudah cerdas, dia sadar bahwa dengan adanya ibu masih ngejewer saya, itu berarti masih sayang sama saya, kan gitu. Nah, bakal wis beli dijewer, beli diumbangi, beli ditakoni, beli disapa, beli dikongkon sekolah, kerap turu-turu wa, pujar yang kono. Enak. Sira pengen dikono kena. Ini kan persoalannya. Ya, sira pengennya mengkono, nih Gusol pengennya dikono kan pengen dijor bae. Nah, makanya jadi saya kira orang yang arif billah itu orang yang sudah paham, orang yang sudah dewasa pemikirannya, sudah paham. Apa itu? Iya, makanya kalau embok wala kan di praduga awalnya kan kejam. Apapun kebaikannya tetap dianggap suatu kekejaman. Nah kan begitu. Tapi kalau ibu kandung, sekalipun dipendung, sekalipun ya tetap enak mangga. Nah kita makanya jadi sesungguhnya hakikat kesengsaraan kita tuh apa sebetulnya sih? Apakah karena kita miskin? Tidak juga. Karena kita kena penyakit enggak juga. Berawal dari pemahaman awal dari praduga awal, kalau kita menduga Allah itu baik, nggak ada kesengsaraan. Tapi kalau kita menduga Allah itu kejam, ya sengsara semua. Ya, jadi tergantung kepada dugaan kita. Jadi dari dugaan. Ya karena asalnya mbokwal pasti kejam diduga. Ya sampai digaweakan jangan asem dibuang buat diracun sih. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kita kepada Allah, apakah kita husnuzon apa suuzon? Kalau kita husnuzon semuanya oke. Semuanya enak. Sekalipun kita dikasih penyakit seberat apapun, dikasih nasib seburuk apapun, ya karena praduga Allah itu baik, ya akan kita hadapinya dengan tegar, kan gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi, tanda kutip dan garis bawah sekaligus. Iya, tanda kutip dan garis bawah, jangan ingat. Kesengsaraan dan kebahagiaan kita sangat tergantung bagaimana kita menyangka Allah. Itu. Jadi ketika Allah itu berkata, ana ala hasbi dhanni abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku menduga aku kejam, ku kejami. Kalau hambaku menduga aku baik, ku baiki. Kalau hambaku menduga aku sayang, ku sayangi. Maunya apa sok? Jadi akhirnya kalau kita menduga Allah itu kejam, ya kitanya ya sengsara. Kalau kita menduga Allah baik, ya kita senang terus. Sebetulnya untuk memutar klak gitu aja kus. Ningati klak terus enak urip yang sebenarnya. Ya justru karena itu jadi kembali kepada dugaan awal kita. Makanya ketika kita beragama, Tuhan yang kita sembah, istilah bahasa Indonesia kita sembah, sebetulnya kan yang sebagai tempat ibadah kita, artinya mengabdi. Tuhan yang kita abdikan diri kita kepadanya adalah itu dulu.
yang harus di persepsi awal dulu yang harus dibenahi. Ketika kita ini apapun, ketika kita beragama dengan anggapan kita menyembah Tuhan, itu tidak akan sama dengan beragama adalah kita mengabdi kepada Tuhan. Menyembah dengan mengabdi itu lain. Sebab kalau menyembah itu hanya persoalannya adalah sekitar ritual, ya, acara-acara ritual. Iya, ya ritual tuh ya kalau agama animis ya kembang, warna pitu, petek, ya, bentuk-bentuk tarian-tariannya, ya, menyanya, ya, kemudian gerakan-gerakannya itu kan penyembahan. Jadi saya sendiri juga menerjemahkan sholat itu bukan sedang menyembah Allah sedang, tapi itu merupakan satu apa, kalau maling itu suruh meragakan kembali itu apa namanya tuh, rekonstruksi, merekonstruksikan penghambaan kita kepada Allah. Jujur Allah nggak butuh dengan sujud-sujud siraku beli, iya, rebah sujud, ngacung, celingak-celing, tudang-tuding, beli perlu. Apa? Allah tidak pernah menarik keuntungan apapun dari ibadahmu itu. Iya, malah sebaliknya. Nah itu jadi sira mah anggapan bukan usaha kayak ngutangi baik ah. Begini, tidak salah kalau Allah komitmen kepada manusia bahwa semua kebaikanmu kuanggap sebagai hutang dan akan kubayar berlipat ganda. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang mau ngasih hutang sama Allah? Itu Allah yang ngomong. Itu dia punya kuasa aja. Ya kitanya jangan lalu kontrol jangan salah manusia. Kita ngitung, aduh deposito. Jadi itu sih hanya satu pendekatan pemikiran saja kepada manusia paham gitu. Yang dibingi-bingi baik beli oyak gitu, apa yang belum beli dimingi-mingi. Nah itu. Sehingga tetapi kalau kita katakan bahwa ibadah itu adalah suatu pengabdian, maka akan lebih mengedepankan persoalan-persoalan sosial yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, persaudaraan, kesehatan, kebersihan. Iya kan? Nah ini kita kan jadi sudah KO dari awal. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun orang Islam beranggapan bahwa beragama itu adalah ritualnya. Sehingga seorang pekerja sosial yang mengabdi kepada masyarakat, yang bekerja di bidang politik, ya, yang mengotak-atik APBN, iya kan? Orang yang jabatan sebagai menteri, sebagai gubernur Bank Indonesia, dianggapnya bukan suatu pengabdian, bukan. Ya sekarang ya kebetulan korupsi. Kalau yang tidak, tetap bukan ibadah sih dianggapnya. Ya justru karena itu. Ya bukan karena ngajarnya bukan ngajar agama, ngajar umum, ngajar berhitung, ngajar menggambar, ngajar olahraga. Bahkan madrasah kan ngajarnya kan agama konon boleh. Nah itu. Jadi pada akhirnya pengenalan kita kepada Allah, sira kenal turun Gusti Allah. Kalau orang belum tahu selera saya, berarti belum kenal dong. Nyong gawa wujud ji samsu. Ya berarti wujud ini. Bagiannya tukang. Kalau yang sudah kenal seleranya, rokoknya udah ngerem surya. Profilnya, postur tubuhnya, ya kalau bawa baju ya letter S ukurannya, bukan XL. Jadi kalau datang mau bawa baju ini buat pakai sakur katanya XL, berarti dia belum kenal saya dong. Nah, iya. Sekali ngejak rekreasi, ngejak main golf, aduh temen main golf. Nah bakal gak pancing, nah berarti dia paham tuh. Ya ika agi wakaka paling tiris kan. Iya makan jemput kok kapal siapakan. Nah berarti dia paham. Nah ini orang kan banyak mengaku mengabdi kepada Allah, tapi majikannya seperti apa belum tahu. Apa yang disukai Allah? Ternyata yang paling disukai itu adalah wong sing idep, dep,
sing langka bacote cot akeh duit ya menang, langka duit menang, beli duit menang, duit hilang ya menang ya wis. Ya artinya bahwa orang yang siap menerima, siap menerima dan melaksanakan segala keputusan Allah. Kalau Allah memutuskan hari ini kita diberi sakit, ya silahkan akan kujalani. Ketika kita berobat mencari dokter, itu bukan berarti kita tidak menerima kepastian Allah, tidak. Yang mana tidak ada keluh kesah. Langkah dua-duanya. Ketika engkau bercerita kepada teman Anda akan kesulitan Anda, itu kan berarti suatu bukti keluh kesah juga. Sebab waman basa faqad syaka. Kalau kita masih bercerita ke orang lain, masih ngewer-ngewerakan, berarti kan kita masih mengadu. Kayak kaji jamur itu ya. Beli. Hilang motornya menang gue. Soalnya duitnya masih akeh. Lamun bumbungnya mak lenger. Jadi ini semuanya kita berputar-putar bicara itu adalah untuk memahami kenapa al-arifun, orang yang kenal Allah itu merasakan satu kenikmatan ketika mereka menerima ujian. Itu hatta syahidu minnatahu fi mihnatihi. Ya. Al-minnah al-fadlu. Ya. Merasakan anugerah Allah fi mihnatihi pada saat mereka sedang diuji oleh Allah. Ya angger cengar-cengir bisa. Wah rasa kaji, alhamdulillah. Mangan durung, alhamdulillah. Duit beli, alhamdulillah. Waras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini satu pengalaman pada malam Kemis mungkin ya. Pengalaman pribadi tapi juga buat pelajaran saya sendiri. Ketika dada sesek, kantong kumih ngondol, rasanya kayak orang mau lahiran barangkali itu. Pinggang sakitnya luar biasa. Paling siapkan mobil kita ke rumah sakit saja, barang dirawat lah. Kita tidak menolak, ya udah silakan. Memang harus begitu. Mobil sudah disiapkan, tiba-tiba datang pikiran. Coba aja dulu ngundang Pak Tori, mau diurut. Akhirnya balik jemput motorin. Ning sih gitu ke bae campuran seueur gitu ke. Ya gitu ke nganter sampai sini gue nungguin. Selipejat lalu akhirnya alhamdulillah rasa sakit hilang semuanya. Hanya tinggal lemesnya aja. Ya udah ngajar rumah sakit sampai sekarang. Paginya ngaji. Hari Sabtu, hari Kamis pagi ngaji. Terus malam Jumatnya yang ngaji aja selesai. Nggak jadi kan? Iya, ya kalau saya ke rumah sakit kan jut. Ya jadi artinya ya jangan ada penyesalan gitu. Sebegitu kita terpikir uangnya nggak ada, Allah juga tahu kamu nggak punya duit kan. Ya udah diurut aja dah gitu kan. Iya kan. Lama ngomong ada rumah sakit Mandeng. Duit akeh sih lagi jadi kan utang pirang-pirang baru dokter. Terus dipecat kok gak waras. Ya tinggal nurut aja kok. Ya ketika saya malam hari itu juga membangunkan istri untuk menggodok air panas untuk dimasukkan ke karet kompres untuk memanasi pinggang itu, ya bukan berkeluh kesah, tidak. Itu dalam batas meminta bantuan sesama kan, karena kita nggak bisa ngodok air. Jadi bukan mengeluh bahwa aku sakit. Ini kan jadi persoalan kan bahwa ketika engkau mengalami satu penderitaan kan terlalu besar keluh kesahnya. Aduh, belenak teman ya juang melarat ki. Malah belenak pisan. Sok laron tuh. Aduh dora, tambah lara pisan dia bilang gitu. Masih mending kita cari kompensasi aja lah, mengerjakan sesuatu yang kira-kira merupakan sergot-sergotnya gigi. Atau kalau enggak ya ambil tasbih selesai. Mengalihkan perhatian kita bukan kepada rasa sakit yang kita alami, kepada sesuatu, entah baca apa, itu kan berarti kan meringankan penderitaan. Mangga. Kalau memang efektif, silahkan obat kok namanya. Tetapi sebelum Anda mencoba, saya kasih tahu dulu. Sementara dalam diskotik, Anda mendapat ketenangan. Begitu pada tambah rut pisan gini. Iya, minuman keras, iya selagi kimia itu bereaksi dalam tubuh kita, begitu reaksinya udah selesai, kita semakin kalut kok.
Jadi artinya tidak mencari kedamaian yang sejati, tidak mencari penyelesaian yang murni, namanya itu sih. Hanya sementara. Istrinya ke Arab Saudi ya, dia ada tuntutan biologis ya, bagaimana laki-laki masih muda, istrinya ke, ini kan penderitaan yang dialami oleh teman-teman kita yang istrinya pada ke Saudi, pada ke jadi TKW 2 tahun tanpa istri. Apa dorongan seksualnya dapat dikendalikan? Saya yakin tidak kok. Saya yakin tidak. Lah iya. Padahal mah ya akhirnya apa yang terjadi kan pengkhianatan akhirnya. Iya kan gitu. Tetapi kalau seandainya tetap apa namanya bertakwa kepada Allah, ya saya kira juga kebutuhan biologisnya akan dikeluarkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dikeluarkan oleh Allah. Ya dengan mimpi dan sebagainya. Nah justru karena itu. Iya. Nah, ya itu satu jalan-jalan keluarnya ya gimana ya, menguasai nafsu kita ketika tuntutan biologis mendesak, ya itu cari kompensasi tuh, makanya dengan bekerja keras ya kan, banyak baca buku, tambah olahraga, tambah puasa, ya berlapis-lapis lah gitu ya. Tapi ya kakeknya orang malah impoten pisan sih. Ya kan begitu. Jadi ya memang berlapis-lapis namanya mujahadah itu. Ketika kita sudah puasa, apa efektif dengan puasa saja kita nafsu birahi kita terkendali? Enggak. Ya kalau saya mungkin bisa seusia seperti ini dengan puasa terkendali. Tapi anak umur 25 tahun bisa? Enggak bisa. Nah, sambil bekerja keras, macul, masih tegang baik, olahraga masih tegang baik, ya bari wiridan, bari puasa, ya kan begitu. Nah, nanti yang menjadi inti persoalan adalah kadang-kadang lemahnya kemauan kita untuk melawan. Iya, ya semangat untuk melakukan resistensi nih lemah, belum apa-apa sudah menyerah, hanya sekarang menuruti apa jadi kemauan nafsu kita. Iya, saucape dituruti be nafsunya. Ayo mana, ayo mana, ayo. Iya kan. Dan akhirnya di ujungnya bahwa ketika nafsu itu kita manjakan, semuanya dituruti, di ujungnya akan mencilakakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena sampai sekarang kita tidak pernah memposisikan nafsu sebagai musuh. Jangan pakai sobat. Sini nganggap nafsu, nggak pakai sobat kan mah, rekanan. Iya. Makanya inna syaitana lakum adu. Itu benar bahwa setan itu musuh kamu. Satu, kita posisikan dulu setan itu sebagai musuh, bukan. Sehingga semua gerak-geriknya harus kita waspadai, harus kita curigai, jangan lengah, kan gitu persoalannya. Nah jadi semuanya itu adalah serentetan dari tingkat pengenalan seseorang kepada Tuhan juga pada akhirnya. Iya. Oke. Wa ni'matahu fi nikmatihi. Dan mereka merasakan nikmatnya Allah fi nikmatihi, dalam bencana yang Allah turunkan kepadanya. Fa idza tajalla lahum bil quwwati wal jalal talaqahu bi dha'fi wal idlal. Dan ketika tampil pada mereka bil quwwati wal jalal, ketika Allah tampil dengan kekuatannya dan dengan keagungannya, talaqahu bi dha'fi wal idlal, dia sambut dengan rendah hati, dengan lemah, wal idlal, dan kehinaan diri. Allah datang dengan menampilkan kekuatannya dan kehebatannya, kita ngaku kalah, kita ngaku lemah. Iya dong. Yang sirama ketemu karawong sobut, jadi sobut di mana? Ya gulat tadinya. Ya itu. Fahina idin yatajalla lahum bismihil jamil. Karena kita menyikapi, ya, menerima kekuatan Allah, kehebatan Allah dengan sikap kita yang rendah hati, ngaku lemah, ngaku hina, ketika itulah Allah akan tampil dengan keindahannya. Bismihil jamil, dengan isimnya yang al-jamil.
akan terjadi perubahan total. Iya. Iya. Fayamnahum kulla jamil. Akhirnya Allah menganugerahkan kepadanya segala kebaikan. Gitu. Wa idza tajalla lahum bismil azizi awil qahar, ketika Allah tampil kepada mereka dengan namanya Al-Aziz dan Qahar, perkasa dan pemaksa, perkasa dan pemaksa. Talaqahu bizillati wal iftiqar. Dia sambut dengan sikap diri merasa hina dan merasa butuh. Fatatawaradu alaihim al-mawahibul ghazzar. Maka akan berlimpah ruah, ya, turun kepada mereka segala macam anugerah yang lebat dengan segala pemberian yang berlimpah ruah. Itu. Jadi barangnya mah tinggi kembali kepada priben carane sira nangkis kepada makanya. Iya. Semuanya sifat Allah dan Allah tampil dengan segala sifat-sifatnya, dan Allah tampil dengan bergiliran dengan sifat-sifat yang berbeda-beda dalam proses kehidupan kita ini, maka kita juga harus menyikapinya dengan sikap yang berbeda-beda. Non, lah ya bulan nega aja salam belampak. Iya, kita menari sesuai dengan bunyi kendangnya. Sira sama belampak sering ului kang belampak durung dog sereng gue mencelat gitu ya di aja makan, jadi tidak seirama gitu. Nah, itu saya kira begitulah proses alam. Kalau kita lihat dengan makhluk-makhluk Allah, binatang ya, bakteri, kuman-kuman segala macam, itu juga mereka siap mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang barunya kok. Seperti bagaimana kita kan sulit. Kenapa kita tidak mampu mengadaptasikan diri kita ini? Artinya bakal waya lagi langka ya, jangan memaksakan diri harus hidup mewah dong. Aneh das petek istri man das petek tingin. Mas gerap salawase, konon beli. Engko gamangan yang bekakak sirku. Ya, mengadaptasikan diri. Ya ketika rezeki sedang banyak, ya tolong jangan diambur-amburkan duitnya dong. Kalau sedang susah, ya aja nyolong beli. Iya. Ya artinya ketika Allah tampil dengan kemurahannya, artinya kita diberi kaya. Ketika Allah tampil dengan qahariyahnya, artinya kita diberi miskin. Bagaimana kita menyikapinya? Ya ikuti gendang dong. Bagus dunia entok jauh kayak hidupnya ya. Engke gak diroba engke. Terus belega-belega aja masih engke sejen baik. Ada guduk seperti ini belega-belega apa-apa. Lalen masih menyanyikan lagu-lagu lama. Sungguh saja dan pengen sirekmu. Itu sebenarnya ya bakal maju mengwongnya pun dingin. Kono beli. Dia artinya ting bating sampai tekang sirekku tuh gak batok. Ngemis pasar siap. Harus siap dong. Yang penting harus survive. Bagaimana hidup. Banyak sekali orang yang baru merasakan kebahagiaan ketika sudah jatuh miskin. Nah itu ternyata melarat gue enak. Turune lali makane wareg. Ndas petek doyan. Semayi doyan. Iya. Sampai ting-bating langka apa kecap karo sabrang bedoyan sih. Bengen waktu sugi angel mangan ki. Karo rabi bilokatan kumpul. Balik esok, balik sore, balik esok. Ketemu kalau bisa cawilan barang mus melarat, bisa kelon tekang esok. Enak belikin. Ketika dia menjadi orang yang tenar, waktu seperti mesin, tidak kenal lelah, diperas tenaganya siang dan malam, dan setelah dia terjungkir, baru dia bisa hidup tenang. Ini pengalaman Agim sendiri mengatakan begitu. Mana dia beli? Ya ujung-ujungnya harus kita paham dong. Oh iya, berarti Agim paham kalau begitu. Syukurlah. Ya syukurlah. Mending berengmatang. Balik ning rabi nom oli bakyak. Rabi tua Cengkalawang. Akhirnya turunnya gandok di motor. Alhamdulillah. Ini kita urai seperti ini karena kenapa saya bicara panjang-panjang. Ini
pasti kalau kamu baca tanpa dijelaskan nggak paham ini. Iya, mending Melayu deh kan. Iya. Di ungkapan-ungkapan mereka itu seperti itu. Karena ini pengalaman-pengalaman spiritual yang sesungguhnya mereka tuliskan yang nggak bisa dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dari ini. Yang oleh orang yang belum berpengalaman, pribadi maksudnya, ya masa paham. Iya. Tetapi sekalipun demikian sebenarnya kita harus sadar bahwa Allah itu ketika menciptakan kita sudah menitipkan satu kekuatan dalam diri kita untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan baru sebetulnya dan kemampuan beradaptasi itu tidak pernah mendapat bimbingan, tidak mendapat pengembangan, tidak pernah mendapatkan satu perhatian dari kita, Bu Bay. Lah iya ketika kita masuk di kamar mandi yang bau pesing menyengat hidung, itu dalam sekejap, paling lama juga 3 menit lah, hidung kita sudah tidak merasakan pesing lagi. Itu hanya beradaptasi. Ya kenapa ketika kamu masuk dalam alam miskin, kenapa tidak beradaptasi? Si priben maning. Bayangkan kalau kamu masuk WC pesing, sampai bedak di situ 1 jam lamanya, pesing baik, lenger sih aku. Lah iya, akhirnya kan Nah makanya di sini ada metode-metode khusus untuk membangun kemampuan kita beradaptasi. Itu ada metode khusus membangun kemampuan beradaptasi. Wong Indonesia belajar ning Mesir. Di sini makannya nasi, di sana makannya roti. Memaksakan diri selama di Mesir makan nasi, beli beras, akhirnya nggak belajar, ning liwet baik. Balik si Mesir bodoh angger. Iya kan? Kalau kamu sudah masuk ke daerah Mesir, ya harus bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan Mesir. Kalau kamu sudah pindah dari alam kaya ke alam miskin, ya beradaptasi dalam kehidupan miskin dong. Ya memang kalau tidak bisa dipisah-pisahkan dulu, nanti juga bisa. Kemudian kalau menghadapi istri atau anak-anak itu yang susah sekali itu. Saya sadar tuntutan itu ada. Dan ketika anak istri kita sendiri tidak mau beradaptasi dengan kondisi kita, kita kan mengatakan she is not yours, dia bukan milikmu, goodbye. Kok kejam? Ya memang kejam dong. Orang belajar benar tuh harus kejam, kalau enggak ya nggak bisa benar. Tapi cinta, ya. Non? Tapi cinta. Ya berarti belum benar masih cinta sama manusia mah. Dari sini beli terima, ya beli terima, ya wes balik-balik kawas. Ya dalam hal semacam ini kan saya memberikan satu pencerahan kepada istri-istri yang menyesal karena kurang sabar asalnya. Keburu minta cerai dulu. Wis peragat sugi laki. Jok balen mana ya boleh diterima. Masa itu gak dileg maning serangan. Ya sekarang bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, laisa min ahlik. Itu atas itu putusan terakhir. He is not yours. He is not yours. Dia bukan anakmu. Lah iya. Ini kan satu persoalan sesungguhnya ketika seseorang itu akan dinobatkan sebagai seorang waliullah oleh Allah. Pertama kali ujian akan dihadapi, dia akan banyak dibenci orang, dimusuhi orang, dicaci maki orang, dihinakan orang. Berawal dari anak-anaknya sendiri, istrinya sendiri, saudaranya sendiri, ya mertuanya sendiri, istri, anak, mertua, saudara, wah nyaci maki semua. Iya. Jadi ya ketika kita juga menghadapi hal yang seperti itu, istri menghina, mencaci maki dan sebagainya, teman-teman sudah tidak mau kenal lagi. Itulah satu perjalanan. Setelah aku sudah tidak lagi mendapatkan tempat di hati mereka. Iya. Ya kan begitu. Kalau aku selama ini tetap hidupnya baik-baik saja, saling mencintai, ya, saling menyayangi, saya kira akan terjadi hal yang berbeda. Justru karena hal yang semacam itulah baru aku merasakan bahwa ternyata di dunia tidak ada yang mencintai diriku, hanya Allah saja. Oh, dan akhirnya ipat-ipat pitung turunan awet tinakin beli demening sama baik mah. Setiap cinta yang kau berikan kepada siapapun di penghujungnya selalu mengecewakan kok. Pragat beli. Ya, mengawal.
Iya, jadi kalau kehambatnya itu disetelkin ke otak syariatnya kayak di itu tuh lagi ngejak apa lagi sedang ngawang-ngawang ke alam maya dulu kini. Iya, bahkan masih dengan ukuran apa namanya kaidah-kaidah syariat maya kedusuk-dusuk kan kini. Minta beli maksa. Duit langka, ngenas di kan gua. Kemudian si yang menjual itu ngasih dan netes air mata. Memang iya. Seperti itu. Iya. Ya seperti itulah. Coba kita bercermin. Rasulullah juga sering kali, ya, saya kira tidak sering kali kelaparan kok. Rasulullah itu diembargo. Orang Islam itu tidak boleh beli, tidak boleh jual. Berbulan-bulan sampai buat makan aja nggak ada. Bayangkan. Iya kan. Apa yang beliau lakukan? Diambilnya sebuah batu kok, diganjalkan ke perutnya untuk menahan rasa lapar itu. Ini adalah satu pendidikan yang mesti dan harus dan tidak bisa dihindari. Pelajaran pertama kepada waliullah akan dibuat oleh Allah musuhnya yang sebanyak-banyaknya dan semua orang mencaci maki dia semua. Iya, sudah tidak ada lagi yang menolong dia, nggak ada yang menghormati dia. Supaya apa? Supaya tergiring dia hanya bergantung kepada Allah. Ngerti mesti lagi? Ya ruwet bahkan iya. Setelah kita sudah tidak menemukan orang yang bisa menolong kita, nggak ada orang yang sayang kepada kita, baru kita mengharapkan kasih sayang Allah itu betul-betul tulus. Sementara ini banyak orang yang sayang, banyak orang yang hormat, ya bobat juga. Bagian Rahman Rahim ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim tulung ewu gak ngerti bobat kabar. Ya karena belum melalui proses itu proses ada. Semua waliullah. Termasuk bibite waliullah Kanjeng Nabi Muhammad dia pada wong sama kablag musuh kabeh dibeli ngandel kene. 13 tahun ora. Dinyak-nyak ke. Sih pribadi mana? Barang sih datang enak kan selonjor kebat kebutuhan kalau wong teka kabeh manut kabeh ngabung tangan kabeh bentut. Ya iya. Lalu akhirnya apa jadi wali dalban tadi kan. Lah iya. Ya sebetulnya ya ini hati-hati ya. Makanya saya kan bilang kalau saya tunjukkan tuh wali, kamu nggak bakal percaya. Yang fenomenanya tidak seperti yang kita duga. Wali itu orang yang terhormat, orangnya yang enggak dong, si pimpin mana? Yang selalu dihina-hina orang. Yang ada nganter serang beli buskin mah. Nah barangkali saja dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, ketika kita menghadapi hal yang semacam itu kita nggak kaget. Ada manfaatnya kan? Sebagai ilmu iya. Iya ya seharusnya dia. Ilmunya dingin, kepragi mangkot tergantung ente ki. Jadi ya pada akhirnya sekalipun waliullah itu ingin selalu berbuat kepada masyarakatnya dan masyarakatnya malah menjahati dia, iya kan? Dia korbankan segala-galanya, tapi masyarakatnya tidak tahu menghargai dia. Dia nggak pernah putus asa kok. Biarin aja kita berbuat untuk Allah kok. Iya bakal sirane masih mungkes ya. Ngadir itu masih terpikir-pikir kekayaan itu kabeh kah? Berarti kan duduk wali sih aku. Hai. Ya paling wali-wali daya. Wali Jamal Muslimin aku udah dia akhirnya. Pernah nggak ngeliat Kiai Mungkes? Ya ke. Kapok. Malah justru bukan karena menerima kejahatan, hanya karena kebaikannya kurang banyak kan. Gara-gara karena laka ayam bekakak bae beli teka maning mari wis ka. Berarti itu mah adu ayam bekakak bae langka. Iya. Nah, itu makanya jadi apa namanya? Begini ini kita sekarang lagi bicara tentang tasawuf. Coba otaknya disetel. Klak tasawuf. Nyambung. Maka kita lagi belajar politik, tolong otaknya disetel. Klak politik nyambung kok niki. Dengan segala kekejamannya, dengan keteganya, dengan joroknya, dengan bohongnya, dengan provokasinya, ya begitu namanya politik. Yang penting targetnya merebut kekuasaan.
boleh. Ya, bidangnya lain dong. Ya, bagaimana saya bicara lagi kanda politik ditanggapinya dengan nilai agama, kanda budaya nilai agama, kesenian agama, ya peragat mungkin ini. Ya karena apa? Karena kita kaum pesantren ini dari kecil dicekoki dengan persoalan-persoalan iya, tidak mengenai pada di lain dong. Ya ketika saya baca buku novel, lalu saya melakukan suatu apresiasi, oh ini bagus nih, pengarang ini bagus, ungkapannya bagus, dialognya bagus, sinopsisnya juga bagus, lalu ceritanya, pemaparannya. Ya tapi kalau seandainya yang bacanya itu seorang kiai yang dengan pikiran agama, dibalangakan buku pesantren kita apa cuma kupagut kurmas kugonggam sepungeten jorok man. Tidak akan dilihat suatu karya yang bagus karena dengan tolak ukur yang berbeda. Makanya kembali objektivitas itu ialah melihat sesuatu apa adanya dengan tidak a priori terhadap hal-hal yang luar itu. Tukang beca sembahyang objektif, coba hebat enggak? Hebat. Kalau kitanya tidak objektif, ya kadang masa bener masanya ku. Sih, bab najis bedru ngerti. Kok begitu sih? Ayo gitu ki. Lah iya. Masa Fatihah masih durung becus, masa Robil ngalamin. Urusan apa sih nih? Yang di tengah-tengah kesibukan dia sedang terik matahari panas dalam keadaan lapar, dahaga dan melelahkan. Dengan ketulusan hatinya dia mau bersujud kepada Allah kok dinilainya dengan mencibirkan diri kan itu tidak objektif. Bukan ego tidak objektif. Ya. Lah ya iya. Jadi ukuran orang seperti itu. Lalu sekalipun sholatnya dengan sarung bodol, kemudian tutup kepalanya juga hanya pakai anduk ya yang diikatkan. Ya sudah hebat kok. Begitu loh. Iya, jadi kenapa? Karena orang yang merasa bacaannya fasih, tajwidnya bagus, itu sudah berusaha hebat, akhirnya melecehkan, menghinakan, merendahkan kepada orang yang tidak bisa baca secara fasih. Maka belinya klok dianggapnya masih orang itu. Nah, itulah. Saya kira seperti itulah perilaku masyarakat kita seperti itu. Ya maklum karena tingkat intelektualitas masyarakat kita masih rendah sekali ya. Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat sholat itu merupakan rekonstruksi dari penghambaan kita kepada Allah. Bagaimana kira-kira menjelaskan rekonstruksi itu yang harus kita lakukan secara reguler, gue ya. Kira-kira urgensinya di mana? Spektrumnya sampai mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, urgensinya sangat banyak sekali ya. Pertama begini, ketika ada seorang yang beragama animisme, ya kan, meletakkan sebotong kayu, ya kan, lalu dia bersujud di hadapan sepotong kayu itu. Ya kan gitu. Jangan disamakan ketika kita bersujud dalam sholat seperti itu. Tuhan yang kita hambakan diri kita bukan seperti kayu itu yang perlu disujudi. Kata-kata sujud sendiri dalam Al-Quran itu sendiri bukan berarti menyembah, tapi juga ketundukan dan pasrahan. Berulang-ulang itu kalau rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa betul malaikat suruh bersujud, suruh menyembah kita? Tidak. Bersujud itu bukan simbol menyembah, tapi ketaatan dan kepatuhan. Artinya disuruh apa saja harus mau, kan gitu. Sebagai anak buah, sebagai bawahan kepada atasan. Karena ya itulah kita kembali kepada linguistik, ujung-ujungnya kepada linguistik juga akhirnya. Sajadah yasjud itu apa artinya? Apa sih sujud itu? Sujud itu ya